Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi teman-teman dengan kami, channel YouTube Kebun Zuhdan ya. Oke, di video kali ini kita akan membahas mengenai cara perawatan jambu air madu agar segera berbuah teman-teman. Karena ada salah satu netizen atau penonton kami yang menanyakan tentang itu teman-teman ya. Cara perawatan jambu air madu agar segera berbuah. Nah, teman-teman bisa lihat di depan saya ya. Ini jambu air madu sedang berbuah dan buahnya udah kita panen beberapa buah ya. Dan ini pembibitan cangkok teman-teman. Pembibitan cangkok di planter bag kecil ya. Kecil karena hanya sejengkal planter bagnya. Dan kemarin kita udah panen beberapa buahnya karena terlalu berat. Bahkan ini kita kasih bambu yang agak besar untuk menyangga. Nah, oke teman-teman. Nah, kemudian kita ke fokus persoalan, yaitu cara perawatan jambu air madu agar segera berbuah. Nah, ini pembibitan cangkok tadi udah saya sampaikan. Jadi cangkoknya ini teman-teman. Nah, ini yang namanya primer, batang primer ya. Batang primer. Kemudian muncul batang sekunder. Nah, ini ranting-ranting kecil ini namanya ranting-ranting tersier teman-teman. Ranting tersier. Nah, ini sekunder primernya ya, batang utama. Ini asli cangkok. Nah, dua ini itu adalah dia muncul ketika sudah ditanam di media tanam teman-teman. Nah, teman-teman bisa lihat kan, kelihatan ini bahwa ini masih muda, ini udah tua. Dan dua ini nanti akan menjadi batang primer teman-teman ya, batang primer, batang utama. Batang utamanya ini, tapi nanti batang utama ini nanti akan kalah teman-teman. Kenapa? Karena ini memang lebih dekat ke akar dan kecenderungannya dia akan vertikal terus. Jadi pertumbuhannya akan mengalahkan batang utama. Ada sih kasus-kasus di mana pohon seperti itu teman-teman ya. Mungkin teman-teman bisa tiba-tiba kok langsung tinggi padahal dia masih muda gitu. Nah, itu biasanya dari bawah ya, dari bawah. Nah, itu kecenderungannya seperti itu ya. Apalagi kalau ditanamnya konsepnya rada-rada miring. Nah, batang utama kecenderungannya kalah. Nah, nanti yang akan terus berkembang adalah batang yang baru tumbuh atau batang sekundernya ya. Jadi ada batang primer, sekunder, sama tersier ya. Nah, jadi primer itu utama, sekunder ranting, tersiernya batang anaknya ranting gitu ya. Jadi baik, memang di setiap tanaman sama-sama jambu saja sudah beda teman-teman. Jadi ini konsepnya umum ya, konsepnya umum. Nah, jadi ini nanti akan jadi besar teman-teman, dua batang ini ya akan jadi besar. Nah, batang utamanya tadi saya sampaikan kalah. Nah, kemudian jambu di awal-awal itu kecenderungannya memang buahnya di ujung ya, jambu air. Tapi ke depan dia akan berbuah dari batang teman-teman. Nah, seperti ini ya. Dia udah muncul bunganya lagi teman-teman. Nggak kira-kira memang ya, jambu air madu ini memang recommended banget untuk ditabu lampotkan. Nah, oke ya. Nah, kemudian nanti kita akan rapikan biar tidak semerawut seperti ini. Jadi nanti kita akan buat ininya dua teman-teman. Kita akan buat penyangganya itu dua, jadi biar lurus. Jadi yang tadi batang sekunder tadi akan mengalahkan batang primernya. Sudah biasa di beberapa kasus di jambu bisa seperti itu. Saya nanam jambu air madu deli merah di tanah pun sama seperti itu. Di jambu kristal juga terkadang sama. Jadi batang utama kadang cenderung kalah gitu ya. Kalau nyangkoknya di di bagian ujung ya, kalau sama-sama batang misalkan 40 cm itu beda lagi. Nah, oke. Nah, kemudian kenapa pohon segini bisa berbuah? Pertanyaannya kan seperti itu teman-teman. Kenapa kemudian pohon segini bisa berbuah? Ya segini teman-teman, lebih kecil dari jari manis saya ya. Bayangin saja. Jadi ini pembibitan cangkok, berarti indukannya adalah valid. Salah satu indukan terbaik ya. Ketika dalam proses potong cangkok memang sudah
batang yang dicangkok itu sudah mau mengeluarkan bunga. Jadi ini kan cangkoknya di bagian ujung teman-teman, bukan seperti jambu kristal itu ya nyangkoknya cuma satu batang 40 cm, enggak. Jadi waktu nyangkok dia udah ada batang, ini kan primer, ini udah ada sekundernya ya teman-teman. Nah oke, seperti itu. Jadi nanti kita akan kembangkan yang dua batang ini ya, dua batang sekunder ya, karena dia akan berkembang terus. Nah kemudian tadi adalah indukan. Jadi ketika kita mencangkok, ketika kita mencari bibit, cari indukan yang memang valid. Kalau kita bisa melihat langsung, itu akan lebih baik. Oh ini udah berbuah sekian kali, misalkan udah hampir 5 tahun berbuah terus. Nah kalau misalkan kita memang tidak mempunyai data itu, kita tidak bisa melihat secara langsung. Nah teman-teman bisa nyari dalam bentuk polybag, dalam bentuk planter bag sudah berbuah. Nah itu juga salah satu contoh. Syukur-syukur bisa menikmati buahnya, mencoba mencicipinya. Nah itu lebih bagus lagi. Oke, jadi model dasarnya seperti itu. Nah kemudian misalkan nih kita rawat, kita tanam, lalu kemudian perawatannya seperti apa? Yang ideal adalah daun-daun tua itu memang harus dibuangin teman-teman. Nah jadi kita akan memancing agar si pohon tersebut berbuah dari batangnya, teman. Tapi jangan dihabiskan, karena fungsi daun itu kan dipakai untuk memasak. Yang nutrisi yang dihasilkan sama akar dikirim ke batang, ke daun. Nah sama daun kan ada sinar matahari, nah dipakai untuk memasak. Nah kemudian disebarkan ke seluruh penjuru bagian pohon teman-teman gitu. Jadi kalau terlalu banyak juga nggak bagus gitu ya teman-teman ya. Nah kemudian usahakan batang tersebut terkena sinar matahari teman-teman, Jadi kalau pohon kita itu terlalu rimbun, nah itu tidak bagus buat pernapasan dari batang, karena batang tidak mendapat sinar matahari secara langsung. Nah begitu ya. Oke, lalu berikutnya adalah si pohon itu butuh 3 hal: sinar matahari, pupuk atau kohe atau media tanam, serta air. Nah di jambu air ini boros air teman-teman, jadi usahakan ketika kita nyiram itu sampai kalau bisa tumpah gitu ya, Nah akan lebih bagus lagi kalau rutin, jadi dia netes. Nah irigasi tetes itu akan lebih bagus lagi buat tanaman. Cuman saya sendiri ya menurut saya terlalu ribet lah. Itu saya kembalikan ke teman-teman ya, Nah paling nanti tugas saya ini saya rapikan, nanti kayaknya kelihatan semrawut gitu ya. Kemudian bambunya terlalu besar, jadi nanti biarkan agak mentelong. Kemudian nanti kita rapikan, kita ikat 2 batang sekundernya ya. Oke, tadi kan pertanyaannya cara merawat tadi ya, jadi buang daun-daun tua, biarkan sinar matahari mengenai batang dari pohon atau tanaman tersebut. Nah kemudian jangan sampai kita naruh di bawah pohon yang rindang, jadi matahari harus kena secara langsung ya, akan mempercepat proses pemasakan, fotosintesis dan sebagainya, sehingga kebutuhan dasar dari tanaman yaitu air, sinar matahari dan kohe atau media tanam itu terpenuhi ya. Nah, tadi udah saya sampaikan penyiramannya kalau bisa pagi sore. Pagi misalkan 2 gayung, sore 1 gayung, atau minimal pagi saja. Kenapa kemudian saya sarankan pagi lebih banyak? Karena memang dia akan menghadapi panas dari siang sampai sore besok teman-teman. Nah seperti itu. Jadi memang selalu kenapa misterinya kemudian dianjurkan pagi hari itu cari untuk pemberian air ya di situ teman-teman. Lalu apakah kemudian pakai pupuk kimia? Sepengalaman saya sih saya belum, jarang pakai teman-teman, iseng aja, belum pernah. Yang penting bibitnya valid, kemudian 3 syarat tadi udah terpenuhi ya. Lalu apalagi ya, sinar matahari, air, kohe itu kohe kambing ya, saya biasanya tai kambing. Sudah. Nah perawatannya yaitu tadi bunga itu akan muncul dari batang ya untuk jambu air, tidak harus dari ujung, dia bisa dari batang.
Jadi kita harus pahami karakteristik dari tanaman tersebut teman-teman ya. Makanya pohon yang masih batang yang masih muda pun dia udah berbuah, udah bisa menghasilkan buah gitu. Luar biasa ini emang jambu air madu ini, jambu sejuta umat, mudah berbuah, tidak kenal musim, rasanya manis, dan ini recommended banget untuk jadikan hobi teman-teman ya, untuk ditanam di sekitar rumah. Demikian mengenai perawatan jambu air madu agar segera berbuah. Mudah-mudahan sedikit informasi dari saya bisa memberikan manfaat. Selamat mencoba, selamat menanam.